Gini bro, lo pasti sering kan lihat video-video di sosmed bilang nyicil itu dosa, jangan. Tapi coba deh lihat kenyataan bro. Gimana kalau dosa nyicil itu justru yang bikin dapur lo tetap ngebul? Gimana kalau lo ojol, terus motor lo udah kayak rongsokan, tapi lo butuh banget buat nyari receh? Karena nggak semua orang tuh dikasih pilihan yang ideal bro. Ada yang harus milih antara ngutang atau kehilangan satu-satunya alat buat bertahan hidup. Nah, di cerita ini ada satu orang yang nyampe di titik itu. Namanya Joko. Kalau lo udah siap, ayo kita isi ulang. Joko tuh bukan orang yang hidupnya berantakan bro. Bukan tipe yang tiap bulan duitnya habis buat hal aneh. Dia tuh ojol. Tiap hari keluar rumah pagi, pulang kadang malam. Kalau ada order, ada duit. Kalau sepi, ya udah, hari itu tipis banget. Gitu deh gambaran hidupnya sehari-hari. Motor sama HP tuh di mata Joko bukan soal gaya-gayaan, bukan sekedar alat transportasi atau buat pamer, bukan juga kebanggaan, melainkan motor sama HP itu alat utama dia buat nyambung hidup. Kalau motornya sehat, hidupnya Joko ya jalan. Kalau motornya berhenti, semuanya ikut berhenti. Nah, ini dia yang bikin pusing bro. Motor Joko tuh udah mulai sering rewel. Awalnya cuma mesin cepet panas, terus remnya mulai nggak pakem. Pernah beberapa kali mati di tengah jalan pas lagi bawa order. Tiap kali kejadian gitu, yang kepikiran bukan cuma biaya servis, tapi satu kalimat yang sama muter terus di kepala. Kalau motor ini mati total, besok gue makan apa? Dia sempat ke bengkel. Kata bengkel langganannya sih bisa diperbaiki. Tapi kata bengkel, cepet atau lambat, Joko harus ganti motor kalau mau dipakai kerja. Setelah dihitung-hitung, biayanya lumayan besar. Dan yang bikin Joko makin kepikiran itu saran dari bengkel. Nggak ada jaminan motor ini bakal kuat dipakai narik terus. Di sini nih, Joko mulai mikir keras. Ini bukan cuma soal benerin motor doang sob. Ini soal ngambil keputusan yang bener-bener nentuin nasib dia. Dan jujur aja, nggak ada pilihan yang enak sama sekali. Orang mungkin bilang, ya udah pakai aja dulu motornya. Masalahnya, tiap kali motor mogok, order batal, rating turun, penghasilan makin nggak jelas. Cari kerja lain, bukan nggak mau, tapi hidup tuh nggak sesederhana itu bro. Tagihan nggak peduli lo lagi cari peluang baru atau nggak. Perut juga nggak mau nunggu. Joko nyampe di titik di mana dia sadar satu hal pahit. Nggak ngambil keputusan, itu juga sebuah keputusan. Dan resikonya gede banget. Pilihan buat nyicil tuh pelan-pelan mulai kepikiran. Bukan karena pengen, tapi karena semua jalan lain udah dicoba. Joko tuh nggak pernah bangun pagi sambil mikir, enak kali ya kalau bisa nyicil motor. Keinginan itu datang pas hidupnya udah mepet ke tembok. Dan Joko paham betul, kalau salah pilih jalan, yang capek bukan cuma tenaganya, tapi hidupnya bisa hancur. Malam itu Joko nggak langsung tidur. Dia duduk di kamar kosannya, helm ditaruh sembarangan, jaket ojol masih bau jalanan. Di depannya cuma ada buku kecil sama HP. Dia mulai ngitung, bukan pakai angka paling optimis, tapi angka paling jelek. Hari sepi dapat berapa ya? Kalau hujan dan badan capek, masih sanggup narik nggak ya? Soalnya hidup tuh nggak bisa direncanain pakai hari terbaik, yang kepake tuh hari terburuk. Terus dia catat pengeluaran, makan sehari berapa, bensin, pulsa buat kuota, kos bulanan, nggak ada hiburan, nggak ada jajan aneh-aneh. Dan waktu semua ditulis, sisa uangnya tipis banget. Sisa uang Joko nggak nol, tapi cukup buat bikin dada sesak. Di situ Joko berhenti nulis. Dia diam lama. Kalau salah ngitung sedikit aja, semuanya bisa ambruk. Di pikiran Joko, motor lama masih bisa dipakai, tapi setiap bunyi aneh dari mesin rasanya kayak nunggu waktu. Dan Joko sadar, mempertahankan motor ini juga judi. Judi yang kalau kalah, nggak ada cadangan. Joko nggak cari motor impian, nggak mikir merek, nggak mikir keren. Yang penting irit, nggak rewel, gampang dirawat, dan bisa dipakai kerja tiap hari. Motor baru kalau dicicil langsung terlalu berat, motor bekas lebih masuk akal, tapi tetap butuh uang cash. Masalahnya bukan motornya, masalahnya dari mana uang itu datang. Dia mulai memilah opsi berhutang. Dia mikir, kalau nyicil di dealer langsung kok mahal ya? Lo tahu sendiri kalau ngutang atau nyicil di finance tuh kayak apa. Ada nggak ya tempat berhutang yang lebih manusiawi? Pikir Joko. Lalu dia nanya ke dirinya sendiri,
Kalau sebulan sepi, masih kuat bayar nggak? Kalau gue sakit seminggu, gimana? Kalau 1 bulan kacau, hidup gue masih bisa jalan nggak? Cicilan dealer atau finance yang kelihatannya ringan, tapi panjang dan ngikat. Terus, apa yang Joko lakuin? Dia akhirnya cari info cicilan di koperasi desanya. Nggak murah kalau dilihat, nggak ada embel-embel bunga menurun dan lain-lain. Tapi bagi Joko, cicilannya lebih jelas. Dan di situ Joko ngerti satu hal. Hutang tuh bukan cuma soal angka, tapi juga soal nafas. Kalau cicilan bikin tiap bangun pagi dada sesak, itu bukan bantuan, itu jebakan. Akhirnya Joko ambil keputusan yang selama ini dia tunda. Dia pinjam uang dari koperasi desanya, yang menurut hitungannya paling mungkin dia tanggung. Uang itu dia pakai buat bayar motor secara cash. Bukan karena dia hebat, bukan mau sok kaya di depan mbak sales dealer, tapi karena dia pengen satu hal sederhana. Besok masih bisa kerja. Jadi gini bro, hutang atau cicilan itu bukan jalan pintas jadi kaya raya. Itu cuma cara biar hidup lo nggak mandek di tempat. Kalau lo ada di posisi Joko, lo nggak gagal bro. Lo cuma lagi berjuang di dunia yang serba mahal, sementara duit makin susah dicari. Hutang emang bahaya, jangan sampai lo terlena. Tapi kalau udah kepepet, mikir pakai otak lo. Cari jalan yang paling nggak bikin lo makin hancur. Cari hutang yang jelas, jangan pinjol, jangan kerentenir. Kalau cerita Joko ini berasa kayak cerita lo juga, jangan lupa share ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh pencerahan. Sampai ketemu di cerita keuangan berikutnya.